Halo anak-anak, ini materi terakhir di kelas 11 semester 2. Materi ini berjudul tentang perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa kalian lihat pada gambar ini, kita sebagai siswa dan sekaligus warga negara Republik Indonesia tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga keutuhan NKRI. Bukan begitu? Iya, siapa lagi yang menjaga keutuhan NKRI kalau bukan kita? Oke. Kita akan masuk ke perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi anak-anak, ini adalah cara-caranya bagaimana kita berperilaku untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, kita mengembangkan nasionalisme. Mengembangkan nasionalisme itu yang dimaksud adalah kita melakukan yang namanya cinta tanah air. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar bagaimana sih Bu cinta tanah air, kan seperti itu. Cinta tanah air salah satunya adalah kita ikut berpartisipasi dalam upacara bendera. Yang kedua kita on time. Yang ketiga kita ikut bergotong royong. Itu adalah beberapa sikap yang kita lakukan untuk mengembangkan nasionalisme kita, atau yang dimana kita melakukan cinta tanah air. Oke, bukan itu juga anak-anak ibu, kita juga harus menghindari yang namanya sikap konfinisme atau kaufinisme, yang dimana sikap yang mengagung-agungkan bangsanya sendiri secara membabi buta dan sekaligus menindas bangsa lain. Jadi kita tidak boleh membangga-banggakan negara kita dengan menjelekkan negara lain. Itu adalah perilaku yang kurang terpuji. Oke. Jadi anak-anak ibu, sikap cinta tanah air atau nasionalisme itu juga tidak menutup kemungkinan kita harus menerima yang namanya perbedaan, dan itu tidak dijadikan untuk batasan kita berteman dengan negara lain atau orang lain. Yang kedua, perilakunya adalah bertoleransi. Seperti kalian lihat pada gambar ini adalah 6 agama yang ada di Indonesia. Jadi kita harus saling menghormati dalam keenam agama ini. Ketika salah satunya beribadah, kita harus menghormatinya tanpa mengganggu mereka yang sedang beribadah. Oke? Jadi, sikap toleransi itu diawali dari diri kita sendiri, atau sikap toleransi itu diawali dari diri kita sendiri, atau rasa sadar bahwa kita itu mempunyai perbedaan di sekeliling kita dan wajib kita hormati tanpa membeda-bedakan agama lain. Jadi agama apapun yang kamu anut, ketika kamu melihat mereka sedang beribadah, kamu tidak boleh mengganggunya. Kita masuk yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial. Seperti kalian lihat pada gambar ini, masyarakat Indonesia itu mempunyai yang namanya tepa selirai, gotong royong, dan yang ketiga musyawarah mufakat, dan yang terakhir itu adalah bertenggang rasa. Jadi nilai kearifan lokal yang keempat ini tidak boleh kita tinggalkan dan harus dilestarikan. Agar apa? Agar identitas Indonesia itu melekat sampai saat ini. Kearifan lokal itu adalah suatu kebudayaan lokal yang mengandung kebijakan hidup. Jadi kearifan lokal di setiap negara itu pasti ada, yang seperti Ibu bilang tadi. Yang keempat itulah yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi tanpa yang keempat ini, Indonesia tidak akan mempunyai identitas yang bagus gitu. Nilai-nilai kearifan lokal yang tadi, yang keempat yang Ibu sebutkan tadi, itu dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik, sehingga membentuk nilai budaya di setiap negara kita. Dan yang keempat, menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Jadi apapun budaya-budaya yang ada di Indonesia itu harus kita hargai. Seperti kalian lihat pada gambar itu, di situ banyak baju-baju atau pakaian adat yang berbeda-beda. Kita harus menyadari bahwa semua orang Indonesia adalah saudara, sebangsa, dan setanah air. Jadi kita tidak ada membeda-bedakan. Makanya kalau kita kian aktif nggak ada masa pandemik ini, kita pasti ada yang namanya perlombaan Pornilas. Di sana perlombaan Pornilas itu kita akan buat lomba tari-tarian. Jadi di setiap kelas itu akan diberikan
atau akan cabut nomor, mereka melakukan tarian apa dan memakai pakaian adat apa. Nah, jadi tidak ada satupun budaya yang dapat dicap atau dianggap kuno atau dianggap itu adalah zaman dulu gitu. Hanya karena perbedaan atau hanya karena budaya-budaya itu menurut kalian kayak ini kan udah lama, bajunya udah lama. Gak ada. Yang mana rasa kebersamaan sebagai sesama warga negara jauh lebih penting dibandingkan mementingkan budaya sendiri. Jadi ketika apa budaya mereka, apa budaya kita, kita saling menghormati tanpa membedakan atau merendahkan budaya mereka, seperti itu. Yang kelima, menyelesaikan konflik dengan akomodasi melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi. Oke, anak-anak, seperti yang tadi kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak perbedaan agama, suku, dan ras. Jadi Indonesia tidak akan bisa tidak ada masalah. Karena apa? Karena akan terjadi yang namanya suatu konflik. Konflik umumnya terjadi di masyarakat. Meskipun demikian, cara penyelesaian konflik itu tidak boleh dengan cara kekerasan. Karena apa? Karena Indonesia adalah cinta damai. Jadi menyelesaikan konflik itu di Indonesia itu dengan cara apa nak? Dengan cara akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi. Anak-anak ibu, ada yang nggak yang tahu pengertian dari akomodatif, mediasi, kompromi, dan adjudikasi? Ada nggak yang tahu? Oke, kita masuk ke akomodatif. Akomodatif itu anak-anak ibu, bagaimana cara kita menyelesaikan diri di lingkungan kita, seperti itu. Sedangkan kalau mediasi itu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Jadi maksudnya ketika kita berselisih dengan kawan lain atau dengan teman lain, kita mempunyai yang namanya orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita ataupun dengan teman kita. Yang ketiga itu kompromi. Kompromi adalah berdamai, secara damai itu bersetuju dengan damai. Dan yang terakhir adalah adjudikasi. Adjudikasi inilah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Di sini langsung turun yang namanya pihak yang berwajib atau kepolisian. Oke? Selanjutnya, kita akan masuk ke tindakan yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tindakan-tindakan ini menunjukkan sikap yang menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana tindakannya, Bu? Tindakan yang pertama itu anak-anak ibu, kita harus saling menghargai dan menghormati agama lain dan tidak membeda-bedakan agama yang ada di Indonesia. Sedangkan yang kedua, menghargai dan menghormati berbagai etnis atau budaya. Yang ketiga, seperti yang Ibu bilang tadi, menghargai dan menghormati budaya suku lain. Dan yang keempat, menghargai dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan suku lainnya. Jadi anak-anak, yang pertama, kedua, dan ketiga, yang keempat, bahkan yang kelima ini menggunakan bahasa Indonesia dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan suku bangsa lain, ini sangat berkaitan antara lain. Jika kalian ingin melakukan yang namanya tindakan menjaga keutuhan NKRI, kalian akan melakukannya ini. Yang keenam, ini paling utama, berteman dan bergaul sama teman. Yang ketujuh, melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan gender. Ini juga adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh OSIS di sekolah kita. Jadi kalian juga harus melakukan itu. Yang ke-8, memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya. Oke. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu melakukan ini. Yang ke-9, tidak mengganggu pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Oke. Jadi
kita harus menghargai atau menghormati agama lain. Dan yang ke-10, menjalankan kegiatan kemasyarakat bersama atau bisa dikatakan kerja bakti atau gotong royong, atau ketika melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan atau tanggal-tanggal yang bersejarah bagi negara kita Indonesia. Oke. Yang ke-11, mendirikan perkumpulan di lingkungan setempat tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan gender. Contohnya ada seperti ikatan, muda-mudi, desa ini, seperti itu kan. Mungkin kalian sering juga melakukan yang namanya itu. Yang ke-12, melakukan kegiatan untuk memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menyertakan seluruh warga tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan gender. Ini sangat sering kita temukan di Indonesia ya kan anak-anak. Ini adalah salah satu bagaimana cara kita menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara tanpa melakukan yang namanya perbedaan. Yang ke-13, menghargai Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air. Contohnya kalau di sekolah kita itu kita ikut berpartisipasi dalam upacara penaikan bendera, dan ada juga seperti perlombaan-perlombaan. Jadi makanya anak-anak ibu, kita mendoakan agar pandemik ini cepat berlalu, agar kita kembali ke sekolah dan melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan sekolah, program-program sekolah. Yang ke-14 ini, melakukan dialog bersama untuk memecahkan suatu masalah dalam masyarakat. Ini harus ada yang namanya yang ketiga. Oke? Demikian materi yang ibu jelaskan kepada kalian. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ini adalah materi terakhir di kelas 11 semester 2. Jadi untuk anak-anak ibu, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan yang namanya perdamaian dan cinta tanah air agar Indonesia tetap damai.